Hola, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semua. Para pemirsa setia channel YouTube 78 Farm Jogja, semoga apa yang kami sajikan selama ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya eh, diberikan kelancaran dalam menjalankannya dan semoga nanti berkah. Amin. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas mengenai apa ya? Eh, anu, eh, hal-hal sederhana apa saja yang harus disiapkan untuk persiapan breeding, teman-teman. Hal-hal simple apa yang perlu dipersiapkan kalau teman-teman mau breeding atau pengembangbiakan kambing dan domba. Saya ini punya eh, sedikit rangkuman, ada 10 nih, ada 10 hal eh, untuk persiapan awalnya ya. Tapi masih secara global ya, nanti akan saya jabarkan di video-video berikutnya untuk detail-detailnya. Oke. Ini terkhusus untuk betina indukan, teman-teman. Jadi baik untuk kambing maupun untuk domba. Jadi kurang lebih sama ya. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama adalah nomor satu, itu memilih induk atau memilih betina yang memang cocok atau pas untuk breeding. Oke, pada dasarnya semua kambing domba betina itu bisa untuk breeding atau bisa untuk dikembangbiakkan. Namun kalau teman-teman ibarat kata mau breeding yang kualitasnya agak baik, maka sejak awal dipersilahkan untuk seleksi indukannya. Misalnya gini, ngomongin yang namanya domba paling paling murah lah, boleh dibilang paling murah gitu. Misalnya domba gembel atau ya domba ekor tipis gitu. Nah, dari jenis domba ekor tipis itu teman-teman harus bisa pilih mana yang sekiranya pertama bodinya tinggi besar, yang kedua lincah, yang ketiga sorot matanya jernih gitu. Terus memang track recordnya itu indukannya itu dari indukan-indukan yang beranak dua bahkan lebih gitu. Nah, ini kalau bisa dilacak lagi, anu eh, nanti digali indukan sebelumnya pernah kena mastitis atau enggak gitu, dan penyakit-penyakit bawaan lainnya lagi. Nah, ini seleksi ya, seleksi. Bagaimana kalau belanjanya di pasar? Kalau belanjanya di pasar ya ini teman-teman, lihat secara fisik lah, mana yang posturnya agak gede, mana yang sekiranya lincah, mana yang memang tidak sedang bermasalah soal penyakitnya gitu-gitu. Oke, ini nomor satu. Oke, nomor dua, kalau sudah datang kalau sudah teman-teman sudah belanja terus dibawa ke kandang, misalnya ini untuk domba, baiknya itu dicukur atau dipotong rambutnya atau bulunya. Jadi kalau nggak punya mesin potong bulu, ya pakai gunting biasa saja, bisa kok. Fungsinya untuk apa? Pertama, untuk membuat si dombanya lebih seger ya, lebih seger. Kemudian bulu-bulu gembelnya itu bisa dihilangkan. Terus fungsinya lagi untuk ngecek ada parasitnya atau enggak, ada kutunya atau enggak. Terus fungsi berikutnya dengan mencukur bulu itu adalah memastikan nanti nutrisi yang dimakan oleh kambing atau oleh dombanya ini nanti bisa terserap maksimal ke tubuh gitu. Jadi tidak lari ke rambut, tidak lari ke rambut si dombanya. Bagaimana kalau untuk kambing? Untuk kambing cukup nanti dimandikan aja, dimandikan, dicek untuk kutu segala macamnya. Dan kambing domba ini baiknya
Sebelum proses lebih jauh lagi, ini dipotong kuku dan dirapikan dulu tanduknya. Misalnya ada tanduk yang mengarah ke kepala gitu, itu dirapikan dulu. Misalnya kukunya panjang-panjang ya kukunya dipotongin dulu. Terus ini nomor dua ya teman-teman. Nomor tiga adalah ideal banget kalau sesudah dimandikan tadi cukur cukur rambut segala macam, cukur kuku, kemudian diberikan obat cacing. Obat cacingnya mereknya banyak ya teman-teman, ada albendazol, kalbasen, dan macam-macam. Monggo lah mana yang teman-teman suka, monggo. Obat cacing ini nanti diberikan oral ya teman-teman, dimasukkan ke mulut, biasanya 1 mili itu untuk 15 bobot 15 kilo gitu. Nah kemudian kalau nggak ada yang kimia, obat kimia bisa pakai obat yang natural, misalnya dikasih pinang atau dikasih mengkudu gitu. Nah, karena kan belum tentu teman-teman semua bisa mengakses obat-obat seperti ini. Tapi sebenarnya carinya gampang kok. Beli di online ada kok, di marketplace, di Lazada, di Shopee juga ada kok. Tinggal ketik aja, nanti ada kok di situ. Jangan lupa kalau beli obat nanti lihat dulu rekomendasi di kolom komentar ya, kayak apa, bagus atau enggak segala macam. Karena dulu saya pernah sedikit punya pengalaman beli obat 400 sekian ribu, ternyata tokonya sudah zonk karena saya keburu-buru belinya. Oke, nah obat cacing terus dikasih obat suntikan parasit teman-teman. Suntikan parasit itu untuk membunuh si kutu-kutu yang ada di kulit luar. Terus baik juga kalau langsung dikasih vitaminnya, vitamin ADE merek misalnya Vitol segala macam, atau vitamin B kompleks, B12 gitu, monggo saja teman-teman, sepunyanya vitaminnya. Ini treatment untuk untuk awal begitu sudah datang. Nah, ada yang kelupaan adalah soal mata dan soal bibir. Matanya kalau bisa disterilkan dulu teman-teman, disterilkan. Misalnya kalau yang cara paling sederhana, ngerebus air sirih kemudian airnya diteteskan di matanya. Kalau untuk bibir, untuk ngecek kena orf atau enggak, orf itu yang bentol-bentol itu. Nah kalau kena orf segera ditangani juga. Penanganannya tinggal dikupas, nanti dikasih air, dikasih tumbuhan sirih sama tumbuhan daun kelor juga bisa, dikasih garam kasar juga bisa, dikasih betadin kumur juga bisa, dikasih super tetra juga bisa, monggo saja silakan. Terus berikutnya ya nomor 4 adalah gini, eh, begitu datang jangan langsung dikasih makan yang banyak ya teman-teman. Begitu misalnya dimandikan segala macam itu jangan langsung dikasih makan yang banyak, tapi SOP-nya biasanya yang kami lakukan kalau untuk kedatangan awal itu 4 sampai 6 jam itu kita tidak kasih makan teman-teman. Andai kata dikasih makan pun hanya sedikit sekali. Itu untuk penyesuaian, kalau manusia ya jet lag lah gitu. Jadi kalau turun dari pesawat kita langsung makan besar, aduh rasanya mulek-mulek ya. Nah itu sama aja. Jangan langsung dikasih makan banyak, tunggu dulu, pastikan nggak ada yang kembung. Kalau ada yang kembung langsung dikasih minyak goreng, dimasukin ke mulut gitu untuk memastikan tidak kembung. Terus nah kalau sudah 6 jam, pemberian pakan awalnya itu hijauan yang sudah dilayukan. Jadi hijauan, aneka jenis hijauan, baik rumput maupun ramban itu yang nanti diberikan. eh, Kalau mau kasih pakan tambahan sedikit dulu. Ini untuk 3 hari pertama, nanti hari keempat berikutnya monggo teman-teman tinggal ngikutin polanya. Kalau teman-teman yang pakai pakan kering itu relatif lebih aman, karena kan kondisi sudah kering. Oke, tadi nomor 4 ya. Nomor 5, eh, mungkin teman-teman ya, ada yang posisinya waduh dapat indukan yang gede pol gitu, dan misalnya dari penjualnya bilang wah ini majer mas gitu. Ya udah,
misalnya teman-teman beli karena suka gitu ya, udah diterapi dulu ya. Diterapinya agak ekstrim sih sebenarnya. Dibikin ini ya, dibikin stres dulu, dibikin stres dengan cara ya dimandikan 3 hari sekali, dijemur. Ini terus pakan tambahannya diatur supaya tidak overweight. Jadi pakan hijauannya diperbanyak, pakan tambahannya diatur ulang supaya tidak terlalu kegemukan. Nah, sebenarnya kegemukan ini membuat si betinanya jadi males birahi ya. Nah, terus kemudian dia maunya enjoynya hanya makan, 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 makan terus. Nah, supaya dia nggak enjoy dulu, itu dibikin stres dulu, dibikin stres ya caranya itu tadi seperti kayak pohon mangga ya. Pohon mangga, pohon kelengkeng ketika dibikin stres dengan cara batangnya dilukai itu biasanya terus dia berbunga dan berbuah lebat. Oke, terus nomor berapa ya? Nomor 6 kali ya. Eh, Dikasih indukan yang sudah masuk, kemudian dikasih pakan hijauan dulu yang kandungan proteinnya agak tinggi untuk di start awal ya. Misalnya dikasih daun kelor, daun singkong, daun katuk, daun alpukat gitu-gitu, daun pisang. Ini yang proteinnya atau indigo vera, kaliandra, turi, lamtoro ini proteinnya agak tinggi teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman sebenarnya sudah melakukan proses flushing ya, artinya proses persiapan awal untuk si betina-betina ini mendapatkan asupan gizi yang baik untuk khususnya untuk proteinnya sehingga nanti ketika mereka birahi sel telurnya itu kondisinya bagus dan akan ketemu dengan sel sperma. Jadi harapannya nanti bisa beranak 2 atau bahkan lebih gitu. Nah, untuk pakan tambahannya di awal jangan terlalu ekstra banget, jangan terlalu ekstra banget. Nanti bertahap aja pakan tambahannya. Terus nomor berikutnya adalah kandangnya dibikin nyaman ya teman-teman. Kandangnya dibikin nyaman. Dibikin nyaman itu caranya simple. Salah satunya adalah jam 12, jam 1 teman-teman masuk ke dalam kandang. Teman-teman ngantuk enggak? Kalau teman-teman enggak ngantuk atau teman-teman malah terlalu berkeringat, keringatnya ngucur segala macam. Nah, ini kambing dombanya juga iya merasakan hal yang sama. Tapi ketika jam 12 sampai jam 1, jam setengah 2 siang teman-teman masuk liar-liar atau kengantuan bahkan bisa tertidur di dalam kandang. Nah, itu kambing dombanya juga nyaman banget gitu. Nah, kemudian tingkat kepadatannya pun harus diperhatikan teman-teman. Jangan terlalu padat banget, jangan terlalu memaksakan banget. Wah ya rugi, wah, pokoknya tak isi padat segala macam hanya untuk berbelok aja mereka susah. Wah ini tidak direkomendasi ya, tidak direkomendasi. Pokoknya dibikin senyaman mungkin, kambing domba betinanya dibikin senyaman mungkin. Oke, nomor berikutnya adalah eh, pelan-pelan melatih untuk pemberian jam makan teman-teman. Penting ya, jam makan. Jam makan ini adalah jam yang nanti teman-teman pakai, jam berapa gitu teman-teman tentukan sendiri untuk pemberian makannya. Jadi jangan asal ngasih makan ketika lewat ngasih, ketika lewat ngasih. Wah jadi paduan suara nanti. Tapi teman-teman harus pakai jam makan. Misalnya pemberiannya bisa pagi sore, paginya jam berapa, sorenya jam berapa. Misalnya pagi, sore, malam, ini jamnya berapa. Ini harus ajak atau konsisten. Nah, ajak atau konsisten ini nanti juga akhirnya si pencernaan kambing dombanya akan ngikuti. Oh, belum jam makan kok. Oke, aku masih santai lah gitu. Ngayemi dulu, mau mamah biak dulu gitu. Oke, nomor berapa ya? Kalau nggak salah nomor 9 ya. Minum harus standby teman-teman. Minum harus standby. Minumnya cukup air biasa saja. Hanya saja yang sedikit diperhatikan adalah minuman awal. Jadi 3 hari awal kalau pas datang, kalau bisa airnya dan bukan kalau bisa ya, diwajibkan air minumnya ditambahi gula teman-teman.
ditambahi gula, misalnya gula Jawa gitu, atau gula aren, atau gula pasir, monggo, atau misalnya tetes tebu boleh. Fungsinya untuk mengembalikan energi supaya energinya cepat pulih, supaya tingkat stresnya cepat teratasi. Nah, minuman berikutnya adalah hanya minuman yang ibaratnya air biasa aja, air sumur boleh, air pam boleh, dan tidak perlu direbus ya teman-teman. Kenapa kok tidak perlu direbus? Karena nanti kalau teman-teman punya 2000 ekor, kalau semua air minumnya direbus, wah itu kayak adang genduren teman-teman. Kayak mau punya hajatan gitu. Airnya air biasa aja. Mas perlu ditambah probiotik segala macam enggak? Ah, itu bisa jawabannya dilihat di video saya sebelumnya ya. Ah, oke. Terus terakhir adalah ini sepele tapi penting adalah teman-teman pastikan untuk mineralnya terpasang di kandang. Bisa pakai mineral block yang digantung-gantung, bisa beli di online segala macam. Bisa juga teman-teman ngeramu sendiri yaitu dengan eh, media bambu yang bawahnya nanti digergaji, dalamnya itu nanti diisi garam sama mineral kambing domba yang dijual di toko peternakan. Ini penting sekali kalau bisa dari awal sebelum kawin itu sudah disediakan. Jadi eh, si betina yang mau kawin itu kalau dia ternyata kurang mineral, dia akan jilat-jilatin dulu. Jadi selama proses kebuntingan dia tidak akan kekurangan mineral. Apa yang terjadi kalau kekurangan mineral? Dia berkemungkinan bisa ambruk teman-teman sehabis melahirkan. Jadi begitu melahirkan dia rebahan, anaknya lahir, dia nggak bisa berdiri lagi. Nah ini hal simpel tapi saya pikir penting ya. Teman-teman kurang lebih ada 10 hal yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar mengenai ternak kambing domba atau mau lebih fokus soal breeding kambing domba. Ini cuma hal-hal sederhana saja, tapi kalau kita perhatikan, kalau kita eksekusi, kita kerjakan, dan kita transfer informasinya kepada anak kandang kita, harapannya nanti breedingnya atau ternaknya persentase keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga tayangan-tayangan kami membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Semangat selalu teman-teman. Semangat breeding kambing dan domba. Terima kasih.